bukan pekerjaan, dia mendamaikan orang. Yang mendamaikan dua institusi ini ya presiden. Itu tergambar sih di sosial media ya. Yes. Cuma Waktu kalau Anda harapan. tanya, bagus nggak? Bagus, kata dia. Tapi yang kultur kita begitu kan, susah mengatakan tidak bagus pada orang. Apalagi sebelum disurvei, bansosnya keluar dulu kan. Iya. Ya makin bagus lah. Ya benar-benar dibecandain ya. Iya. Kita lihat tuh banyak sekali di sosial media ya. Ketika ada seorang pejabat gitu ya, melakukan kesalahan statement atau apa gitu ya, perilakunya itu langsung ramai jadi trending. Parodinya tuh banyak. Yes. Jadi bukan hanya yang dibully yang ini yang pusing atau yang apa namanya itu. Sekarang yang ngebully pun yang ngebuser orang yang ngeritik pun sekarang pusing. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi ini apa namanya baru ngebuzer ini tiba-tiba muncul di sini tiba-tiba dia sendiri bingung mana yang mau dia dapat. Buzzer pun bingung. Buzzernya pun bingung karena banyak sekali. Dan sekarang gila-gilaan udah nggak pakai filter. Maksudnya kata-katanya juga udah terlalu, menurut saya pribadi ya, itu terlalu vulgar ya nggak sih? Mungkin itu yang dikatakan Bang Rey bahwa itu adalah bentuk benar-benar apa ya, kejengkelan masyarakat. Jadi kalau sekarang terhadap karena itu apa yang terjadi. saya baru memahami akhir ini ya, khususnya setelah Agustus 2025 yang lalu. Anda lihat dulu di awal-awal kejengkelan publik terhadap Pak Harto, itu muncul Sri Mulat namanya. Dan itu sangat populer. Salah satu kenapa orang nonton Sri Mulat itu karena di Sri Mulat itu kekuasaan dijungkir balikkan dengan cara melucu. Simulat lakon itu. Oke. Dengan itu kan laris manis dulu tuh. Setiap minggu muncul di TVRI ya saat itu ya. Itu ditonton, termasuk saya kan, menunggu setia tuh. Kenapa gitu? Karena itu logika kekuasaan itu dijungkir balik. Tuan bisa jadi Tuan bisa jadi hamba ya kan. Bos bisa jadi anak buah di situ. Nah itu kritik sosial mereka terhadap pemerintah melalui lucu. Dan itu awal-awal yang saya sebut sebagai kejengkelan terhadap Pak Harto. Nah sekarang bibit itu juga kita lihat loh. Pernahkah Anda lihat, ya saya nggak tahu ya, mungkin di dalam sejarah Indonesia lah, di luar yang saya sebut Sri Mulat, ya, ada stand up yang buat acara ditonton ribuan orang dengan membayar itu karena orang mau dengar stand up itu tanda kutip ya menjungkir balikkan logika kekuasaan gitu. Kasus Panji kan? Yes, Panji. Iya. Berarti levelnya udah di situ. Udah orang bayar. Iya. Hanya untuk dengar dia melucukan pemerintah itu gitu loh Pak. Melucukan elit-elit ini gitu. Orang mau bayar. Tadi Bang Rey bilang satu tahap lagi Amok. Di level berapa akan mencapai tahap itu? Di apa, Saya di tidak kondisi tahu. apa? Karena sekarang ini juga saya lihat ada pola yang agak berbeda ya. Setelah dunia medsos ini ya. Kalau dulu kan gejalanya kita lihat 1, 2, 3, 4 gitu. Itu gejalanya tuh. Kalau 98 kan begitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu nih, oh di level ini nanti mungkin akan. Ini nggak bisa melompat kok. Jadi unpredictable. Unpredictable. Saya ingat banget itu. Ketika ada salah seorang menteri yang manggul beras. Itu kan parodinya banyak gitu ya. Ya. Orang udah nggak malu dan nggak takut lagi untuk memparodikan itu. Dan sekarang lucu-lucuan itu pun dianggap oleh pemerintah dan elit itu sebagai lucu-lucu juga gitu loh Pak. Bukan sebuah kritik. Bukan sebuah kritik. Itu pertanyaannya mereka ini tahu nggak sih kalau mereka tuh dibecandain seperti itu? Menurut Bang Rey mereka tahu nggak? Nggak ngerti aku ya. Apakah mereka menganggap candaan ini sebagai candaan, makanya mereka balas dengan candaan gitu. Atau ya mereka anggap ini serius. Misalnya ketika orang menyebut, kan ada itu yang agak viral akhir-akhir ini kan. Benar nggak itu yang komisaris itu ponakan bapak kan? Nah, iya. Dijawab oleh dia itu. Nanti kalau ada yang bisa bukti, saya umrohkan satu keluarga. Nah itu, jadi dia pertanyaan orang dilucukan lagi oleh dia kan. Nah itu, apakah mereka menyadarinya nggak tahu saya. Tapi gaya-gaya bahasa komunikasi politik seperti itu menurut Bang Rey gimana? Itu Kan mestinya kita semua belajar dari peristiwa Agustus 2025 kan. Ketika mulai kritik terhadap anggota DPR, wah gaji saya lebih tinggi, tapi jadi anggota DPR kan. Oh cincin saya, bom. Rumah dijarah. Iya. Nggak pernah loh ya, saya tidak suka orang terhadap kepemimpinan Pak Harto di Orde Baru. Rumah menteri itu nggak pernah disatroni orang. Iya. Jadi menurut Bang Rey ini lebih parah.
dari itu yang saya sebut tadi. Itu yang saya sebut. Kali pertama dalam sejarah kita 3 rumah pejabat negara itu didatangi oleh orang. Anda mau katakan itu by design atau tidak by design, tapi ketika itu terjadi orang semua nggak ada yang kelihatan mengkritik itu loh, Pak. Tindakan itu gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi itu ini agak beda loh ya. Kalau di zaman Orde Baru, lihat tuh tahapannya tuh 1, 2, 3, 4 gitu. Ini 1 pam bisa 10. Seperti Agustus itu. Ya. Nah, Bang Rey, kalau Abang melihat, Abang kan menjalani bagaimana 98 ketika itu. Kemudian rentetan peristiwa-peristiwa politik yang lain. Nah, itu kan ada banyak sekali kasus-kasus hukum yang membuat rakyat itu bertanya-tanya. Membuat rakyat itu kadang-kadang hasilnya bikin jengkel rakyat. Gitu ya. Apakah, termasuk yang Jampitsus ini ya, yang kasus Jampitsus. Apakah reformasi 98 itu semuanya terpenuhi? Cita-cita reformasinya? Apakah perlu reformasi jilid 2? Infrastruktur demokrasinya terpenuhi. Oke. Kita pemilihan langsung presiden, otonomi kita berlakukan, kemudian kepala daerah dipilih secara langsung, DPR-nya proporsional daftar terbuka, ya di DPR ada 2 kamar, DPR dan DPD. Semua infrastruktur tambahan di dalam negara demokrasi modern kita punya, ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi ini, komisi itu, dan seterusnya. Itu infrastruktur demokrasi namanya tuh. Kita penuhi bahkan hampir di level 80%. 20%-nya cuma elemen teknis. Itu. Sekarang pemilihan presiden atau pencalonan presiden 0%. Nah, gitu. Lalu kenapa demokrasi kita macet? Itu pertanyaannya. Infrastrukturnya bagus, tapi nggak jalan gitu loh. Macet gitu. Karena sopirnya bukan hanya personal ya sopir ini, ya. Banyak aktor-aktor politik di dalamnya itu. Cara memandangnya itu Orde Baruan. Itu yang saya sebut sebagai pelaku demokrasi minimalis. Yang penting bagi mereka demokrasi itu seperangkat aturan. Kemarin disebut, saya lupa itu penelitian dari mana gitu. Mudah-mudahan bisa kita cek nanti atau pemirsa bisa cek nanti di Google ya. Ada penelitian yang menyebut negara paling banyak aturan di dunia itu namanya Indonesia. Paling banyak aturan. Dan itu bukan tahun ini aku sebut ya. Dari dahulu saya udah ketika saya kritik aturan pemilu, ya itu dari dulu tuh saya sampaikan ke kawan-kawan di KPU daerah, ya di Bawaslu, ya. Ingat loh ya. Undang-undang pemilu dengan segala perangkat aturannya ini adalah paling lengkap di dunia. Apa? Kamu mau apapun di dunia ini ada, di pemilu itu ada. Kamu buka TPS jam berapa ada, tutup jam berapa, buka suara, kotak suara, ngeluarin isi suara, itu ada semua aturan. Bahkan sering sambil bercanda saya menyebut tinggal 1 pasal yang nggak diatur undang-undang pemilu atau aturan pemilu. Apa itu? Kalau masuk TPS kaki kanan, keluar kaki kiri itu belum ada aturannya. Karena kita bisa lompat dua-duanya gitu ya. Iya bisa. Itu belum ada aturannya. Karena semua udah diatur. Tapi mohon maaf 2024 apa pemilu kita lebih baik? Kagak. Padahal udah diatur. Aturannya. Padahal menurut saya ya bahkan saya udah menyebut Januari 2024 itu saya udah menyebut inilah pemilu terburuk yang pernah saya lihat sepanjang era reformasi. Kenapa, Bang? Politik uang di mana-mana. Ada istilah yang disebut dengan parcok terlibat. Ada aturan yang diubah. Ada tahapan pemilu yang nggak ada aturannya berlaku untuk melayani orang per orang. Terbuka sedemikian rupa. Cuma kalau Anda survei, orang merasa puas. Itu yang uniknya kita tuh. Puas nggak dengan pemilu yang kemarin? Puas. Karena orang nggak mau ribet ya? Karena orang nggak mau ribet. Satu, yang kedua, pemahaman mereka pemilu itu kan yang penting ke TPS aman. Di TPS-nya aman bagi mereka udah selesai gitu loh Pak. Tapi soal yang jelimet yang kita sebutkan tuh ya mereka kan nggak terlalu melihat itu gitu. Nah, kenapa bisa begitu tuh? Karena kita berhenti di apa namanya itu ya, di demokrasi itu berhenti di seperangkat aturan itu. Yang aturan itu pun dibuat ya untuk membuat mereka sebetulnya bisa lebih luas untuk melakukan yang sebaliknya yang kita tidak inginkan gitu.
Oke. Nah, kita balik lagi ke Jampitsus. Sungguh-sungguh kembali ke ini tadi. Oke. Apakah reformasi infrastrukturnya iya, tapi kita gagal mengubah kultur politiknya itu. Kultur politiknya. Politik Indonesia itu. Jadi kita nggak naik level. Ya, bahwa infrastrukturnya kita bentuk, tapi kulturnya kultur Orde Baruan. Jadi kultur Orde Baruan itu kalau dibuat bahasa simpel, kalau bisa dipersulit, ngapa sih dipermudah? Kira-kira gitu loh Pak ya. Itu kayaknya kultur kemana-mana ya. Itu makanya, itu maksud saya. Kalau bisa dipersulit, ngapa sih dipermudah? Kalau bisa dicolong, kenapa sih bersih-bersih amat? Kira-kira gitu loh Pak. Jadi reformasi jilid 2? Reformasi dalam pengertian kultur itu. Dalam kulturnya. Kultur itu. Jadi, misalnya begini, apakah Anda dukung dinasti politik? Oh, saya nggak akan melakukan itu. Tapi nggak dilarang. Tapi demokrasi melarang itu. Nah, kita ingin ada orang yang berbicara itu, gitu. Seperti B.J. Habibie. Anda ingat B.J. Habibie kan? Ditolak oleh MPR saat itu laporan pertanggungjawabannya, lalu diminta kembali mencalonkan diri di pemilu tahun 99. Saya nggak mau kata. Kenapa? Demokrasi tidak menginginkan cara yang begitu. Sebab bagaimana mungkin saya mencalonkan diri, laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR. Itulah etik demokrasi namanya. Nah, itu yang kita nggak ada. Seperti kembali ke FA. Prosedurnya mungkin mereka bisa jelaskan ini gitu loh Pak. Dengan bla blu ya kan. Tapi Anda nggak bisa membohongi etik penegakan hukumnya. Bagaimana orang yang belum ditetapkan, diperiksa, ditetapkan tersangka. Kasusnya pagi ditetapkan tersangka, siangnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kata pelimpahan itu dalam bayangan kita dan saya pikir semua orang, bahkan itu adalah P21. Ya, berkasnya selesai. Ya, berkasnya selesai. Iya. Berkas selesai. Persidangan, ya kan? Ternyata bukan pelimpahan dalam pengertian itu. Kasusnya yang dilimpahkan ke kejaksaan. Dipindahkan ke kejaksaan. Ya. Baru bahasanya bukan pelimpahan ya, tapi dipindahkan. Dipindahkan. Oke. Jadi mereka bisa bilang apapun, tapi Anda nggak bisa membohongi etik ini nggak hadir di sini. Nah, Bang, keterlibatan DPR kemarin, itu menurut Abang perlu nggak sih Bang? Dalam yang memfasilitasi itu. Bukan pekerjaan, dia mendamaikan orang. Yang mendamaikan dua institusi ini ya presiden. Karena dua institusi ini di bawah tangan langsung presiden. Kalaupun mau didamaikan ya, tanda kutip lah ya kita sebut damai itu gitu. Yang mesti melakukan itu presiden, bukan anggota DPR. Lalu DPR itu fungsinya apa? Memastikan proses hukum itu berjalan sesuai dengan semestinya. Yang ditanya oleh dia itu mesti, sejak kapan FA disebut sebagai tersangka? Apakah ya sudah diperiksa atau tidak? Yang ditanya oleh dia itu mesti, kenapa Anda serahkan kasus ini ke kejaksaan? Gitu loh ya. Dengan sangat kelihatan terburu-buru. Gitu. Dan sekarang tentu saja dari kejaksaan ke depan nanti, itu yang harus dilihat oleh dia. Bukan memfasilitasi perdamaian. Kayak lagu yang populer dulu. Perdamaian. Perdamaian. Iya. Jadi kan akan dibentuk panja katanya. Itu lebih dalam lagi tuh berarti. Harusnya perlu nggak sih dibentuk panja? Saya dalam juga kasus jadi ini? mereka mau panja apa yang mereka bentuk. Gitu. Kalau mau bentuk panja ya mestinya mereview ke belakangnya itu. Apa itu? Soal penggeledahan, penetapan, ya, pelimpahan kasus yang kita anggap P21 ternyata malah melimpahkan dalam pengertian kasusnya dialihkan ke kejaksaan. Itu yang mereka lakukan. Kalau bentuk panja, panja di situ. Panja pengalihan ya kasus FA dari polisi ke kejaksaan gitu. Mereka cari betul. Kalau panja ya.